قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dalam hadis yang lain dari Auf bin Malik al-Ashja'i, beliau mengatakan, Qad baya'naka ya Rasulullah, fa'ala ma nubayyi'uka, sungguh kami telah berbaiat kepadamu, kami telah berbaiat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa poin-poin yang jadi pokok dalam baiat kami? Jadi para sahabat dahulu berbaiat kepada Rasulullah, berbaiat. Berbaiat itu artinya bersumpah setia, bersumpah untuk loyal dan setia. Dan yang namanya berbaiat cuman boleh kepada dua. Yang satu kepada Rasulullah SAW, yang kedua kepada ulil amri yang sah. Gak boleh berbaiat kepada yang selain dua ini. Kalau ada yang berbaiat kepada selain dua ini, maka ini baiat yang bid'ah. Berbaiat kepada pimpinan ormas, berbaiat kepada pimpinan partai, kepada pimpinan sekte, pimpinan aliran, enggak boleh. Ini baiat yang bid'ah. Bolehnya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ulil amri yang sah. Maka ketika baiat itu biasanya Rasulullah menjabat tangan, menjabat tangan para sahabat, kecuali sahabiah, kecuali wanita. Walaupun ini tidak wajibnya, baiat tidak harus dengan jabat tangan. Maka ketika baiat biasanya ada poin-poin yang Nabi sebutkan. Yang ini merupakan bagian dari hal yang dijanjikan untuk ditaati dan loyal dalam poin-poin tersebut. Maka Abu Malik al-Ashja'i tanya, poin-poin apa yang kami jadikan pokok dalam baiat kami? Qala, Rasulullah bersabda, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, hendaknya kalian menyembah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Perhatikan, yang paling pertama masalah tauhid. Maka masalah tauhid di mana-mana, mau cari ayat manapun, hadis manapun, masalah paling pokok itu tauhid. Enggak ada yang lain ya. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah sosial, bukan masalah poligami, bukan masalah pacaran, bukan masalah sholawat, masalah zikir, masalah MLM, masalah riba, bukan. Yang paling pokok, yang paling pertama masalah tauhid. Wassalawatil khams. Yang kedua, hendaknya kalian menegakkan salat 5 waktu. Wa tuti'u wa la tas'alun nasa syai'an. Dan hendaknya kalian taat kepada ulil amri kalian. Dan yang keempat, janganlah kalian suka minta-minta kepada orang lain sedikit pun. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, perhatikan 4 poin yang disebutkan dalam baiat. Berarti ini poin penting sekali. Yang pertama masalah tauhid, menyembah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Kemudian salat 5 waktu. Kemudian taat kepada ulil amri yang sah, memimpin kaum muslimin yang sah. Yang keempat, jangan minta-minta kepada orang lain sedikit pun. Berarti perkara minta-minta perkara serius, perkara berat. Karena Nabi sebutkan dalam baiat. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, innal mas'alata kaddun yakuddu bihar rajulu wajhahu. Sesungguhnya minta-minta itu adalah topeng yang dikenakan topeng tersebut pada dirinya sendiri. Illa ayyas ala rajulu sultanan, kecuali kalau seseorang minta kepada sultan, kepada ulil amri, kepada pemerintah. Au fi amrin la budda minhu, atau dia minta-minta dalam perkara yang darurat, yang mau enggak mau terdesak dia harus minta. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun.
hadisnya hasan sahih. Maka ini beberapa hadis yang membahas tentang minta-minta. Ya, dari hadis-hadis ini ya tentunya masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang sangat banyak sekali yang membahas tentang larangan minta-minta. Ya, namun hadis-hadis yang saya sebutkan barusan ini sudah menunjukkan cukup banyak ya. Kalau kita sebutkan semua nggak cukup waktunya. Ini menunjukkan perhatian besar Rasulullah SAW kepada kita, kepada umatnya untuk menjauhi sifat-sifat kehinaan. Di antaranya jangan minta-minta. Dan minta-minta adalah dosa besar. Karena Nabi katakan orang yang minta-minta kepada orang lain bighairi faqrin atau bighairi musibatin, tanpa kefakiran, tanpa adanya musibah, maka seakan-akan dia sedang makan bara api neraka. Dan di antara kaidah untuk membedakan dosa kecil dengan dosa besar, di antaranya adalah kalau dosa besar disebutkan akan diancam dengan neraka. Semua dosa yang diancam dengan neraka atau mendapatkan suatu azab seperti ini di neraka, seperti itu di neraka, itu dosa besar. Maka kita lihat di sini minta-minta diancam dengan bahwasanya dia akan mendapatkan bara api neraka. Bahkan Nabi katakan silakan siapa yang memperbanyak bara apinya silakan perbanyak minta-minta. Barang siapa yang ingin mempersedikit bara apinya silakan persedikit minta-minta. Barang siapa yang enggak mau dapat bara api neraka ya jangan minta-minta. Berarti ini diancam dengan neraka. Berarti minta-minta adalah dosa besar. Minta-minta adalah dosa besar. Dan ini adalah hukum asal minta-minta. Hukum asal minta-minta adalah haram. Minta-minta tanpa darurat hukum asalnya haram, dan ini ulama sepakat. Namun ada minta-minta yang dibolehkan. Ada minta-minta yang dibolehkan. Tadi disebutkan dalam hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Di antaranya minta-minta dalam keadaan fakir. Minta-minta dalam keadaan fakir. Fakir artinya dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Fakir dan miskin ini dua istilah yang kalau dia disebutkan dalam satu konteks maka artinya beda. Kalau disebutkan dalam konteks yang berbeda secara terpisah maka artinya sama. Fakir dan miskin sama. Sebagian ulama kalau fakir dan miskin disebutkan secara bersamaan maka fakir artinya orang yang tidak bisa memenuhi setengah dari kebutuhannya. 50%-nya aja nggak bisa memenuhi. Mungkin karena nggak punya pemasukan sama sekali, nol. Ini orang fakir. Miskin orang yang bisa memenuhi lebih dari setengah kebutuhannya. Dia bisa cari duit tapi nggak cukup. Maka ini orang miskin. Namun kalau dipisahkan, maka fakir dan miskin artinya sama. Yaitu orang yang nggak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Maka orang seperti ini, kalau keadaannya mendesak, keadaannya darurat, darurat itu kalau tidak dilakukan maka akan terjadi bahaya. Itu namanya darurat. Kalau dia tidak minta maka dia akan mati misalnya. Mati itu bahaya. Kalau dia tidak minta maka dia nggak bisa bangun karena saking lemesnya, nggak makan gitu. Atau kalau dia nggak minta, anak dia akan sakit atau akan mati. Maka ini darurat. Maka orang seperti ini boleh minta. Walaupun tadi saya katakan, walaupun boleh bagi dia minta, namun kalau bisa dengan cara yang lain, sebaiknya cara yang lain, yang lebih mulia. Karena minta-minta itu tidak mulia. Mungkin dia memforsir dirinya untuk kerja, atau dia cari kerjaan tambahan, serabutan, atau dia gunakan sebagian besar waktunya untuk kerja, atau gimana caranya, atau pinjam ke kerabatnya, atau gimana caranya. Kalau masih ada cara lain selain minta-minta maka hendaknya cara yang lain. Namun bolehkah dia minta-minta? Boleh. Kemudian meminta-minta yang lain adalah bagi orang yang terkena musibah. Orang yang terkena musibah sehingga darurat bagi dia untuk minta-minta. Seperti orang-orang yang terkena bencana alam, rumahnya hancur, pakaiannya terbawa air, terbakar, hilang, gak punya apa-apa,
selain baju yang nempel di badan. Makanya orang terkena musibah dia ada uzur untuk minta-minta. Ya, ketika ada datang logistik bantuan, langsung diperebutkan. Ini minta kan sebetulnya. Tapi bagi mereka boleh karena mereka ada uzur. Ya. Karena kalau tidak minta mereka akan terkena bahaya, bisa sakit, bisa meninggal. Ya. Dan tidak harus darurat itu tidak harus terjadi dulu. Ya. Kondisi darurat tidak harus terjadi dulu bahayanya. Mati dulu baru boleh minta-minta, enggak. Ya, sakit parah dulu sampai harus diopnam baru boleh minta-minta, enggak. Ya, namun boleh menggunakan ghalabatul dzan, ya, sangkaan kuat, ya, perkiraan kuat. Bahwasanya ini kalau saya enggak minta sama si fulan, maka perkiraan 2-3 hari lagi anak saya akan mati, enggak makan. Ghalabatul dzan, perkiraan kuat, sangkaan kuat boleh. Tidak harus nunggu anaknya koma dulu baru minta, enggak. Ya. Demikian juga tadi orang-orang kena bencana, nih orang-orang masih bisa jalan, masih bisa lari kok jarah bantuan, kok minta bantuan. Enggak seperti itu. Ya, boleh menggunakan ghalabatul dzan. Ya, mungkin sekarang masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa aktivitas, tapi kalau dia enggak dapat bantuan, enggak dapat makanan, mungkin 2-3 hari lagi udah kelaparan. Ya. Ini yang kedua. Orang yang terkena musibah. Kemudian yang boleh minta-minta juga adalah minta-minta kepada orang yang ada hak kita di sana. Minta-minta kepada orang yang ada hak kita di sana. Di antaranya sultan, di antaranya pemerintah, ulil amri. Maka sultan wajib memenuhi hajat rakyatnya. Jadi ada hak rakyat pada pemerintah, ada hak rakyat pada diri pemimpin, pada diri sultan. Maka ketika rakyat minta kepada pemerintah, ini boleh hukumnya. Tidak masalah, minta beasiswa, minta beras, minta uang, minta apapun. Karena ada hak rakyat di sana. Demikian juga termasuk di dalamnya ketika seorang istri minta kepada suami, karena memang ada hak, ya, ada hak istri pada diri suami. Ya, bahkan tadi Nabi sebutkan wabda biman ta'ul. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda ibda bin nafsik wa in fadula syai'un wa li ahlik wa in fadula syai'un wa li qarabatik. Mulailah nafkahi diri kamu sendiri. Yang pertama kita pikirin diri sendiri dulu, jangan sampai kita ngasih makan anak, istri, diri sendiri kurus kering, kerempeng, terus nanti kena tipes lagi. Siapa yang ngasih nafkah setelah itu? Ya, kalau suaminya kena tipes. Ya, jadi perhatikan diri sendiri dulu, diri sendiri harus sehat dulu, ya, dinafkahi dulu. Ya, wabda bin nafsi kata Nabi, mulai dari diri sendiri dulu. Fa in fadula syai'un, kalau ada lebihnya, harta kamu ada lebihnya, fali ahlik, maka untuk keluarga kamu, ya, untuk anak dan istri. Fa in fadula syai'un fali qarabati, kalau masih ada lebihnya lagi baru ya kasih saudara-saudara, kasih paman, bibi, pakde, bude, simbah, baru. Ya. Dia sendiri cukup, masih ada lebih kasih anak istri. Anak istri cukup baru kepada saudara-saudara, kepada kerabat. Nah, maka istri boleh ya, minta kepada suaminya. Anak juga boleh minta kepada ayahnya. Ya, karena memang ada hak di sana. Ada hak di sana. Bahkan suami yang tidak memenuhi hak nafkah istrinya, dia berdosa. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudayya mayyaqut. Dalam riwayat lain, mayyaul. Cukuplah seseorang dikatakan pendosa, tukang berbuat dosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung, anak dan istrinya. Kalau enggak dikasih nafkah, maka dosa suaminya. Karena ada hak istri dan hak anak di sana. Maka istri minta kepada suami, boleh pah atau abi, ya, uang belanja dong. Nah, beras kita habis, boleh. Ya, bi, baju umi udah bolong semua. Minta ini dong untuk beli baju, boleh.
Karena baju juga termasuk nafkah. Ya, baju termasuk nafkah, makan termasuk nafkah, rumah termasuk nafkah. Maka boleh ya minta kepada suami. Demikian juga anak boleh minta kepada orang tuanya. Nah, ini beberapa keadaan di mana orang boleh minta-minta kepada orang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan maksudul bab wa ahadithihi an-nahyu 'anis su'al wa tafaqal ulama alaihi idza lam takun daruratan. Inti dari bab ini dan maksud dari hadis-hadis yang ada dalam bab ini yaitu bab an-nahyu 'anil mas'alah, larangan minta-minta. Kata beliau, an-nahyu 'anis su'al, larangan untuk minta-minta. Ya, intinya melarang untuk minta-minta. Wattafaqal ulama alaihi idza lam takun daruratan. Dan ulama sepakat minta-minta itu hukumnya haram kalau bukan darurat. Ya. Maka kalau bukan darurat minta-minta hukumnya haram. Maka jangan sampai ketika kita masih dalam kondisi sehat walafiat, ya, bisa kerja, bisa ngapa-ngapain, ya, terus malah minta-minta, jangan sampai. Ya, hukumnya haram. Sepakat ulama tidak ada khilafiyah. Dan minta-minta di zaman sekarang ini bentuknya banyak. Ya, ada yang sangat jelas sekali, seperti orang yang minta-minta di jalanan. Ya, bahkan ada yang dijadikan profesi minta-minta. Ya. Bahkan yang dimintai itu lebih kere daripada yang minta-minta. Yang minta-minta punya rumah gedong, ya, kadang punya mobil, tapi profesinya minta-minta. Ya, waliyadzubillah. Allah musta'an. Ini yang jelas sekali minta-minta. Ada juga yang samar, minta-minta yang samar. Ya, ada temennya baru kembali dari mudik. Ya. Wah kayaknya enak nih. Nah, wah kayaknya bawa-bawaan nih. Nah, ini kan hakikatnya minta-minta. Ya enggak? Ini kan minta oleh-oleh, ya kan? Ini minta-minta yang samar. Maka hendaknya jauhi juga, jangan minta-minta dengan terang-terangan dan juga jangan minta-minta dengan kiasan, ya, dengan samar. Jauhi minta-minta sejauh-jauhnya. Dan mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita minta donasi sama warga, sama masyarakat, sama jamaah untuk bangun masjid, boleh nggak Ustaz itu? Untuk bangun pondok, ya, untuk beli kamera, untuk ngerekam kajian atau semisalnya. Bagaimana? Apakah termasuk tasawul, termasuk minta-minta? Jawabannya tidak. Ya. Tadi dalam hadis Nabi bersabda, man sa'alan nas takatsuran. Barang siapa yang minta kepada orang lain takatsuran, untuk numpuk harta. Artinya apa? Untuk dia makan sendiri. Hasil minta-mintanya dia makan sendiri, untuk numpuk harta dia, untuk dia jadikan bagian dari harta dia. Ya, maka inilah yang dilarang. Adapun kalau orang bangun masjid, ya, menghimpun dana, apakah dimakan sama takmir? Ya, insyaallah enggak. Ya, saya percaya enggak, apalagi masjid MPR. Tidak. Orang menghimpun dana untuk bangun pondok, apakah dimakan sama pengurus pondok? Ya, tidak. Ya, maka ini bukan minta-minta. Bahkan ini termasuk bab, ya, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka ini saling tolong menolong. Dan yang bangun masjid siapa? Yang harusnya bangun masjid siapa? Ya kaum muslimin. Ya, maka para takmir masjid membantu, ya, agar kaum muslimin bisa bangun masjidnya dengan diingatkan, ayo donasi, ini rekeningnya. Ini tolong menolong. Ya, takmir sedang tidak meminta-minta, tapi sedang membantu kaum muslimin supaya bisa membangun masjidnya. Maka ini babnya bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong. Ya, maka bedakan, ya, kalau minta-minta yang terlarang itu intinya ada unsur takatsuran, ya, menambah harta. Menambah harta, ini yang terlarang. Adapun kalau dia minta donasi bukan untuk diri dia, ya, ada ustadz
Ketika kajian mengumumkan donasi, yang ngajak jamaah untuk donasi, tapi bukan untuk diri dia, maka ini bukan minta-minta. Jangan dibilang ustadznya minta-minta. Ya, namun walaupun tadi menghimpun dana untuk masjid, untuk pondok pesantren, ya, untuk dakwah itu bukan minta-minta, bahkan ini at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka tetap jagalah izzah kaum muslimin, ya, jagalah muruah kaum muslimin. Cara menghimpun dananya, menghimpun donasinya yang elegan gitu. Jangan dengan cara-cara yang menjatuhkan wibawa kaum muslimin, menjatuhkan muruah, ya, kemuliaan kaum muslimin. Jangan minta-minta di jalan, bikin macet, ya, sambil setel dangdut koplo. Nah, ini menjatuhkan wibawa kaum muslimin. Ya, nanti orang-orang muslim, wah ini nih orang Islam ini, bikin macet aja, ya, bikin berisik aja, setel dangdut koplo. Menjatuhkan wibawa kaum muslimin demi untuk menghimpun dana, jangan. Ya, atau minta-minta di kendaraan-kendaraan umum yang sudah bajunya compang-camping, ya, tidak meyakinkan. Ya. Ini juga menjatuhkan wibawa kaum muslimin. Kalau ingin menghimpun dana, coba dengan cara-cara yang menjaga muruah, menjaga izzah kaum muslimin. Jangan sampai menjatuhkan wibawa kaum muslimin. Ya, jangan sampai orang non-muslim ketawa, lihatin nih orang Islam, ya, sukanya minta-minta. Jangan seperti itu. Namun dengan cara-cara yang baik, ya, mungkin dengan proposal, ya, mungkin dengan adanya kupon-kupon donasi, ya, atau ya pokoknya cara-cara yang baik yang tidak menjatuhkan wibawa kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, kita nasihatkan kepada para bapak-bapak dan juga para lelaki yang masih sehat, yang masih kuat, ya, maka hendaknya semangat kerja, ya, jangan suka malas, ya, sehingga minta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyaba kasbir rajul min yadihi." Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan seseorang yaitu yang dia dapatkan dari tangannya. Ya, maka kerja. Bahkan tadi kata Nabi, andaikan seseorang bisanya cuman cari kayu bakar, ya, terus dia jual walaupun nggak seberapa, itu mending daripada dia minta-minta. Ya, jangan malas, ya, kerja, jangan ongkang-ongkang kaki terus minta-minta. Apalagi sudah punya keluarga, berdosa. Ya, kalau malas kerja, punya anak, punya istri, nggak mau kerja, nggak nafkahi anak istrinya, berdosa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk menjauhi semua sifat-sifat kehinaan, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita akhlak yang baik dan sifat-sifat kemuliaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.